Baik, Ustaz Ridwan, seperti ini saya ada satu pertanyaan lagi. Di Maulid ini kan sudah tradisi kita orang Aceh, termasuk keluarga Banda Aceh, bahwa kita menggelar kenduri yang besar-besar dengan makanan yang mewah. Namun di kondisi COVID ini semua orang tahu ekonomi kita ini sedang terjepit, banyak orang sedang ya dalam masalah ekonominya. Seperti apa sih seharusnya Maulid diperingati seperti ini? Baik, jadi Maulid kita tetap kita mentoleransi Rasulullah dan kita laksanakan sesuai dengan keadaan kita. Jadi jangan memaksakan diri ya, jangan berhutang hanya untuk merayakan Maulid ya, seperti itu. Jadi coba rayakan Maulid itu dengan sangat bersahaja, sederhana tetapi bermakna ya, sederhana bermakna. Bersedekah makanan itu satu sunnah Rasulullah. Kalau kita punya kenapa tidak? Dan jangan lupa ya saudara-saudara kita yang betul-betul terdampak. Ya, jadi kita coba antarkan makanan ke rumah-rumah jompo orang-orang yang sakit, orang-orang tua. Ya. Subhanallah sekali, anak-anak yatim kita berikan makanan kepada mereka. Kalaupun kita mengundang saudara-saudara, tentu kita memberikan makanan dan tetap ya menjaga protokol kesehatannya dan pastikan yang hadir itu sehat-sehat. Ya. Maka ini tentu akan membawa keberkahan. Jadi jangan memaksakan diri. Memang sudah menjadi tradisi di masyarakat kita. Kita buat kenduri. Ya, kalau ada silakan. Kenapa tidak? Ya, memberi kepada orang lain itu sangat baik. Tetapi memaksakan diri untuk memberi sesuatu yang kita tidak punya, ini juga kurang baik. Bukan sebuah teladan ya. Marilah kita coba melihat yang real saja, yang mudah-mudah ya. Nah, mari kita memperingati Maulid ini dengan yang cara yang sangat sederhana, dan kalaupun kita punya kelebihan, mari kita berbagi di Maulid ini dengan cara yang baik, dengan cara yang aman, dengan cara yang santun, dengan cara yang mulia. Mudah-mudahan pemberian kita itu menjadi keberkahan bagi kita dan bagi orang yang menerimanya. Jadi silakan aja, tapi sekali lagi jangan memaksakan diri. Ya. Sesuaikan sama kondisi. Kalau memang ada, kenapa tidak? Nyona jangan tuntutan tradisi ya. Karena setiap tahun kita sudah terbiasa mewah, tapi di tahun ini kan lagi sulit ya. Lagi sulit. Disesuaikan aja. Karena memang Allah pun tidak membebankan kita kepada beban yang tidak mampu kita menangani. Saya kira. Baik, satu lagi nih yang menjadi pertanyaan saya juga. Maulid ini kan pemerintah, alhamdulillah sebenarnya pemerintah memberi kita libur panjang ya. Cuti bersama hingga libur panjang itu ini kan suatu menghargai momentum ini. Tapi di sisi lain kadang-kadang ada masyarakat yang memanfaatkan ini berliburan, pergi ke pantai lagi. Itu bagaimana Mas Rambutannya? Seharusnya ini kan momentum pelayanan kita. Memang libur dan peringatan Maulid ini libur dikaitkan dengan Maulid sangat kita apresiasi ya. Artinya pemerintah begitu menghargai perayaan besar agama Islam ini sehingga kita diberikan ruang yang cukup untuk bisa merayakannya bersama dengan keluarga. Nah, mari jadikan momen ini untuk membangun keluarga kita, keakraban keluarga kita. Nah, Bapak Ibu bisa memilih caranya. Mungkin ada yang melihat orang tua di kampungnya, di kampung terdekat ya, jangan luar kota ya, karena nanti ini masalah COVID-19 ini. Atau mengunjungi satu tempat yang ada nilai-nilai pendidikannya. Jangan sekedar hanya rekreasi, mandi-mandi, kemudian walaupun itu tidak diharamkan, tidak dilarang sama sekali, tetapi mari kita melihat manfaat, ajak manfaat. Dan ajak manfaatnya untuk membangun keakraban dalam berkeluarga. Mungkin selama ini sibuk, bapak sibuk, ibu sibuk, anaknya sibuk. Nah, mari kita dalam libur ini kita bersama-sama dengan keluarga kita dulu. Mudah-mudahan keluarga kita ini Allah berikan keberkahan ya, akan diberikan keakraban, akan diberikan keharmonisan ya, sehingga kita dapat menikmati hari-hari bersama dengan keluarga kita. Dan mari kita jadikan momen ini untuk mendidik anak-anak kita untuk mencintai Rasulullah. Mungkin bisa berjarak ke makam Syekh Abdul Rauf misalnya, sambil bercerita bagaimana Syekh Abdul Rauf ya, sehingga anak kita mendapatkan pendidikan. Bukan tak boleh ke kebun binatang tengok burung, oh subhanallah, boleh juga kalau ayahnya pintar. Burung ini
luar biasa. Dia ini memiliki sayap dan dia bisa terbang, suaranya bagus meskipun badannya kecil. Ternyata orang itu dilihat dari kualitas. Kira-kira begitu. Sehingga anak kita mendapatkan pencerahan, ya. Keluarga kita mendapatkan pencerahan. Kemana pun boleh Pak pergi, tapi yang paling penting adalah mari kita lihat manfaatnya dan mari kita melihat apa mudaratnya kalau kita pergi ke satu tempat tersebut. Kalau mudaratnya lebih besar, saya rasa urungkan niat, ya, berubah kepada kegiatan yang lainnya supaya libur kita bermakna, berarti, dan mari kita gunakan juga untuk momen yang baik untuk mendalami tentang kehidupan Rasulullah SAW. Jadi walaupun tidak bisa, bagi ayah ini teladan inilah Rasul ya. Walaupun tidak bisa sepenuhnya tapi sedikit. Ya. Adalah upaya kita untuk mencontoh kehidupan Rasulullah SAW. Baik. Terima kasih, cukup banyak pencerahan ilmu oleh Ustadz Ridwan. Tadi hanya 40 menit pertemuan kita dalam Bincang-Bincang Serambi Podcast hari ini. Saya dapat menyimpulkan bahwa Maulid tahun ini memang tidak dilarang. Kita bisa merayakan, bisa memperingati tetap dengan kenduri, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan dan tidak memaksakan. Kita tahu di Aceh biasa Maulid diperingati besar-besaran dengan kenduri yang besar, tapi kan kondisi saat ini ekonomi sedang terjepit. Jadi jangan memaksakan hingga menjadi tekanan nanti dalam keluarga. Belum lagi gara-gara kita besar-besar, tetangga yang sebenarnya sulit juga ikut-ikutan kita. Jadi seperti itu. Dan yang paling penting adalah bukan kenduri itu adalah bagian kecil, namun Maulid ini adalah momentumnya ini menteladani ya sifat-sifat Rasul, bagaimana kita merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tidak bisa sepenuhnya, tapi pelan-pelan bisa kita realisasikan. Baik, terima kasih Ustaz Ridwan. Sudah 40 menit kita bertemu. Mungkin sebagai penutup dan juga untuk Sedaralun pendengar serambinews.com, sedikit mungkin di tengah pandemi penyakit ini dan juga kesulitan ekonomi yang kita alami, apa sih tauladan Rasul yang mungkin bisa diambil oleh keluarga kita? Yang pertama, kita dekatkan diri kepada Allah seperti Rasulullah adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita menjaga kesehatan dengan mencari rezeki yang halal, memakan makanan yang halal dan suci, ya. Kemudian mari kita menjaga kesehatan kita dengan berolahraga atau menggerakkan tubuh kita sehingga lahir batin kita akan sehat. Sehat walafiat, ada sehat, ada walafiat. Sehat, fisik kita sehat, walafiat, kesehatan fisik ini bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan badan yang sehat bisa menguatkan diri kita untuk beribadah. Untuk apa sehat kalau tidak beribadah? Untuk apa berumur panjang kalau berbuat maksiat? Maka mari kita jadikan diri kita seperti Rasulullah yang dekat dengan Allah, sehat lahir dan batin, insya Allah. Berarti itu sehat yang paling penting ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Ustaz Ridwan sekali lagi. Berhubung sudah masuknya waktu zuhur dan sudah 45 menit kita, maka bincang-bincang hari ini saya akhiri. Kita akan bertemu di Serambi Podcast selanjutnya, dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan tema-tema yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.